Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawabihi salafun salihun ajakumullah. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhiran wa la tus'alu an ashabil jahim wa lam tarda anka al-yahud wa an-nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda wa la in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wa la nasir. Shadaqallahul azim. Hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjid Jami' Al-Ikhlas, semua yang hadir mudah-mudahan senantiasa dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan senantiasa mendapatkan keberkahan dalam hidupnya. Maka patut sekali ungkapan pertama yaitu rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat, rahmat, hidayah, taufik karunia yang telah kita rasakan bersama-sama. Maka ungkapan syukur kita ucapkan dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga kita bersalawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan juga bersalam kepada beliau dengan sama-sama mengucapkan assalamualaikum ya Rasulullah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tema kita pada pagi hari ini sebagaimana ayat yang saya baca dari di awal, yaitu surah Al-Baqarah ayat 119 dan 120, yaitu kaitannya dengan kedudukan Rasulullah dan kedengkian orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani terhadap Rasulullah, termasuk adalah orang-orang yang beriman, umat Islam, orang-orang yang senantiasa mengikuti kebenaran. Jadi orang-orang Yahudi dan Nasrani akan senantiasa terus-menerus dengki terhadap umat Islam. Tidak hanya kepada Rasulullah, setelah Rasulullah wafat pun kedengkiannya masih terus-menerus, yaitu tentunya ya sampai akhir kiamat nanti. Maka ayat yang 119 surat Al-Baqarah menerangkan tentang kedudukan Rasulullah, bahwa Rasulullah diutus
diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa kebenaran. Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira dan juga memberikan peringatan. Dan apabila ada orang yang tidak mau mengikuti Rasulullah, maka tentunya bukan menjadi tanggung jawabnya Nabi Muhammad SAW, alias Nabi Muhammad tidak punya tanggung jawab terhadap orang-orang yang tidak mau mengikutinya. Dan ayat yang ke-120 berkaitan dengan kedengkian orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah ridha, tidak akan pernah puas, tidak akan pernah senang sebelum umatnya Nabi Muhammad itu mengikutinya. Maka ingat, hidayah yang sebenarnya, petunjuk yang sebenarnya adalah petunjuk yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada orang yang mengikuti petunjuk selain petunjuknya Allah Subhanahu wa taala, maka mereka adalah orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Kalau ada orang yang mengikuti hawa nafsunya, maka berarti dia bukan termasuk orang-orang yang memperoleh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, hidupnya akan diserahkan kepada dirinya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menjadi pelindungnya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menjadi penolongnya. Inilah ayat yang kita akan bahas bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita ulangi ayatnya 119. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna arsalnaka bil haqq. Di dalam ayat ini dimulai dengan kata inna, harfu taukid. Ini menunjukkan penekanan. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, kok kita bisa berinteraksi dengan Al-Quran, akan terasa inna, sesungguhnya, akan terasa di sini. Inna, sesungguhnya kami, sesungguhnya kami Allah Subhanahu wa taala. Berarti di sini kalau ada kata sesungguhnya, jangan kita ragu. Jangan kita ragu. Allah sudah memberikan penekanan kepada kita, inna, sesungguhnya kami arsalna, sesungguhnya kami mengutusmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad, bil haqq, yaitu dengan hak, dengan kebenaran. Hadirnya Rasulullah itu benar, maka kita nggak boleh ragu. Kalau kita merasa bahwa hadirnya Rasulullah itu adalah benar, bahwa Rasulullah adalah utusannya Allah, mau tidak mau kita harus mengikuti, karena itu adalah utusannya Allah Subhanahu wa taala. Maka kata inna ini adalah penekanan. Pakai kata-kata kami juga ini menunjukkan keagungannya Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mengutus seorang rasul, maka Nabi Muhammad bertambahlah mulia karena diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang maha mulia, Allah yang maha agung mengutus hambanya, maka hambanya pun akan menjadi mulia. Maka inna arsalnaka bil haqq. Bil haqq artinya, bil haqq adalah hak, artinya adalah benar. Hak maknanya adalah benar. Kalau ayat bil haqq ini dikaitkan dengan sebelumnya, dengan Rasul arsalna, bil haqq ini mempunyai makna bahwa Rasulullah itu adalah benar, diutusnya Rasulullah. Bil haqq arsalnaka bil haqq. Jadi diutusnya Rasulullah adalah benar. Allah yang mengutusnya. Apabila dikaitkan dengan setelahnya, dan setelahnya apa ini?
basyira wa nadhira. Kalau dikaitkan dengan basyira berarti apa? Diutusnya Rasulullah adalah memberikan kabar gembira. Basyira wa nadhira, basyira wa nadhira. Jadi diutusnya Rasulullah SAW dengan kebenaran dan membawa kabar gembira. Wa nadhira, dan juga memberi peringatan. Kalau dikaitkan dengan yang sebelahnya, berarti tugasnya Rasulullah satu memberikan kabar gembira dan juga memberikan peringatan bagi siapapun yang senantiasa beramal soleh. Faman yu'tihi mu'minan qad 'amila shalihati fa ulaika lahum darajatul ula. Kabar gembira bagi orang yang hadir datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ayat 75. Siapa yang hadir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa keimanan dan telah membuktikan dengan amal saleh, faulaika lahum darajatul ula. Mereka akan berderajat yang tinggi. Kabar gembira. Kabar dan banyak ayat-ayat yang berkaitan dengan amal saleh. Allah berikan kabar gembira, keberuntungan, kesuksesan. Jadi Rasulullah adalah sebagai basyirah wa nadhir. Maka di ayat ini disebutkan kata bilhaq. Bilhaq itu yang maknanya dengan kebenaran. Kebenaran. Apa makna kebenaran? Kebenaran itu ya yang sesuai dengan yang sebenarnya, dan kebenaran sesuai dengan yang sebenarnya. Sekarang ini ada taklim. Yang mengisi taklim itu siapa itu? Si Pak Sufyan. Setelah Bapak pulang mau cerita, tadi yang mengisi taklim siapa? Oh, ini yang mengisi Habib Al-Abbas Umar. Berarti apa? Ini berarti bohong. Tidak menceritakan dengan yang sebenarnya. Makanya kebenaran itu adalah yang sesuai dengan yang sebenarnya. Bil haqq. Dengan sebenarnya. Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang sebenarnya, dengan kebenaran. Makanya namanya haq. Artinya haq, al-haq. Apa artinya al-haq? Al-haq itu artinya sabata. Al-haq maknanya sabata. Sabata itu artinya tetap. Maka yang benar itu akan tetap. Sabata. Sabata kan tetap. Sesuatu yang benar pasti tetap. Maka lawannya hak adalah batil. Batil itu maknanya lenyap. Yang batil pasti akan lenyap. Yang hak senantiasa tetap, yang batil akan lenyap. Hak. Nabi Muhammad adalah hak, diutus Nabi Muhammad hak. Walaupun dulu orang benci dengan Rasulullah, menuduh Rasulullah berbagai macam tuduhan yang buruk, tukang sihir, dukun, orang gila, lama-lama hilang. Karena apa? Gak terbukti. Gak terbukti. Al-Quran yang ditunjuk, ya itu hanya syair-syair belaka. Tuduhan itu tidak terbukti. Al-Quran sampai sekarang tetap seperti itu. Gak ada yang bisa menambah, gak ada yang bisa mengurangi. Maka yang hak adalah yang tetap. Kalau disebutkan hak benar, orang yang benar tetap. Semalam ngomong A, pagi ini juga ngomongnya A. Itu namanya apa? Tetap. Namanya yang benar itu tetap. Tapi kalau yang batil, orang yang bohong, semalam ngomong B, sekarang ngomong apa, beda lagi. Itulah yang batil. Maka yang batil itu tidak akan pernah tetap berubah-ubah. Maka bil haq, dengan hak. Sehingga ayat ini ditafsirkan bil haq itu maknanya adalah
Pasti ada yang menyebutkan bil haq itu agama Islam. Sesungguhnya kami mengutusmu wahai Rasulullah bil haq dengan agama Islam. Maka agama Islam adalah agama yang benar. Bil haq dengan benar. Jadi agama itu dari Nabi Adam, Ibrahim terus ke Nabi Ismail ya satu itu. Wa nahnu lahu muslimun, satu adalah Islam. Makanya bil haq ini adalah agama Islam. Ya memang enak juga kita ditafsirkan dengan agama Islam. Kita hanya mengikuti para mufassir saja karena tidak ahli tafsir. Dan sesungguhnya kami utus wahai Muhammad bil haq, dengan agama yang hak, dengan agama yang benar. Memang agama yang benar hanya satu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Surat Ali Imran ayat yang ke-19. Inna dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya din agama di sisi Allah hanya satu, yaitu hanya Islam. Jadi Islam ini agama yang benar. Ayat yang ke-85 surat Imran diteruskan kembali agar kita lebih tegas lagi. Wa man yabtaghi ghairal Islam dinan falan yuqbala minhu. Dan barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tentunya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bil haq mempunyai makna juga, yaitu agama Islam. Bil haq juga disebutkan Al-Qur'an. Sesungguhnya kami mengutus engkau wahai Rasulullah bil haq, dengan hak, dengan Al-Qur'an, alias membawa wahyu Allah Subhanahu wa taala. Hak, wahyu Allah adalah hak benar. Ada orang yang ragu-ragu dengan Al-Qur'an, ada banyak, bahkan ahli-ahli tata bahasa Arab yang ragu dengan Al-Qur'an, ditantang oleh Al-Qur'an. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min misli. Surat Al-Baqarah ayat awal ayat 23. Bagi orang-orang yang ragu dengan Al-Qur'an, ahli-ahli sastra saat itu yang ragu dengan Al-Qur'an, bikinlah semisal Al-Qur'an. Fa'tu bi suratin min misli. Bikin seperti Al-Qur'an, satu surat saja yang pendek, nggak usah yang panjang, yang pendek saja. Ternyata orang-orang yang meragukan Al-Qur'an pun ahli sastra tidak ada yang mampu, yaitu membuat semisal Al-Qur'an. Ada orang yang sok-sokan mampu ya. Yang terkenal yaitu yang memasukkan Al-Qur'an zaman Rasulullah, namanya Musailamah. Terus dikenal dengan Musailamah Al-Kadzdzab, Musailamah sang pembohong. Musailamah ada kumpulan-kumpulan syairnya Musailamah untuk menandingi Al-Qur'an, namun tidak ada maknanya, tidak akan bisa diambil hikmahnya. Oh, ada surat Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Kaitannya dengan baca Abdullah yang berasal dari Yaman ingin menghancurkan Ka'bah, cerita Al-Fil. Musailamah bikin juga Al-Fil wa ma adraka mal fil, al-fil fi udhunil kabir. Apa itu? Al-Fil gajah. Wa ma adraka mal fil, tahukah kalian tentang gajah? Al-fil fi udhunil kabir, gajah itu adalah binatang yang telinganya lebar. Cerita. Hanya cerita saja.
Gak bisa diambil hikmah. Ya bid'ah bid'ain nakini filma wa nakini nyuntin. Hai kata, engkau anak daripada 2 ekor kata. Masalah kata ini. Separuh badanmu di atas air dan separuh badanmu di bawah air. Cinta saja yang disebutkan oleh Musailamah al-Kadzdzab. Makanya disebutkan sang pembohong. Musailamah al-Kadzdzab, sang pembohong. Maka ketika perang Musailamah ini yang dibunuh oleh Wahsy. Wahsy ini dulunya adalah yang membunuh pamannya Imam Hamzah. Ketika perang Uhud, Hindun menurut Wahsy, kamu tugasnya satu, kamu harus mengintai pamannya Rasulullah yang bernama Hamzah. Saking bencinya Hindun dengan Hamzah, ditugasi Wahsy untuk membunuh Hamzah. Maka ketika Hamzah dibunuh, dibelahlah dadanya, lalu diambil jantungnya, dikemah-kemah jantungnya. Saking bencinya dengan Hamzah. Setelah Wahsy masuk Islam, sadar untuk menebus dosanya tadi, yang dibunuh mamanya Rasulullah pasti dosanya besar. Maka ketika masuk Islam, dia cari orang yang paling memusuhi Islam, bahkan ingin merubah Al-Quran. Maka ketika perang, maka dia cari Musailamah al-Kadzdzab. Maka Musailamah al-Kadzdzab tidak dibunuh oleh Wahsy. Musailamah al-Kadzdzab seorang pendusta yang benar-benar bisa mengerti Al-Quran. Maka Al-Quran ini hak. Sesungguhnya kami utus engkau wahai Rasulullah berhak dengan Al-Quran. Al-Quran berhak. Maka di dalam Al-Quran ada basyirah, ada nazirah. Nabi Muhammad SAW menyampaikan yang disampaikan 2 tadi. Basyirah kabar gembira. Basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Ada di awal surat. Kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, surga. Dan juga nazirah alias peringatan. Inilah yang disampaikan oleh Rasulullah. Dan di ujung ayatnya wala tus'alu an ashabil yamin. Dan tidaklah engkau wahai Muhammad ditanya, tidak dimintai pertanggungjawaban an ashabil jahim, terhadap orang-orang yang dimasukkan di neraka jahim. Maka tugasnya Nabi Muhammad menyampaikan saja, sampaikan. Ada orang yang enggak mau ikut, malah menentangnya, bahkan ingin membunuhnya. Maka Nabi Muhammad tidak dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kedudukan Rasulullah adalah sebagai seorang Rasul yang benar, membawa kebenaran, dan kebenaran itu disampaikan kepada seluruh umatnya. Dan apabila ada umatnya yang tidak mau mengikuti Rasul, maka tidak ada tanggung jawabnya Nabi Muhammad. Tidak ada tanggung jawab Nabi Muhammad. Dan memang apa? Setiap orang yang berdosa tidak bisa dipinggulkan dengan orang lain. Orang lain tidak bisa memikul dosa orang lain. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alayha. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Terulang-ulang juga di dalam Quran. Kalau yang saya baca ini surat Al-Isra ayat yang ke-15. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Jadi seseorang tidak akan memikul dosa orang. Nabi Muhammad gak akan ditanya
dimintai pertanggungjawaban terhadap orang-orang yang tidak mau mengikuti. Maka kedudukan dan rahmat adalah hanya penyampai saja. Hidayah itu adalah miliknya Allah. Yang memberikan hidayah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu diteruskan ayat berikutnya tentang kedengkian, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani kepada Rasulullah. Ini ayatnya insya Allah kita hafal besok kita membaca. Dan yang berkaitan dengan sekarang, walan tarda ankal yahud walan nasara walan tarda. Sekali-kali gak pernah ridho, gak pernah puas, gak pernah senang, gak pernah rela. Arti ridho artinya adalah senang, puas, rela. Jadi kalau kita ridho kepada Allah berarti kita puas, senang. Senang apa? Puas apa? Rela apa? Kalau kita kepada Allah puas, kita melakukan perintahnya Allah, puas, senang. Makanya ridho itu terus bisa dikasih makna menyamakan kehendak kita dengan kehendaknya Allah, sama. Ada itu menyamakan kehendak kita punya kehendak, punya keinginan kita samakan dengan kehendaknya Allah dan ridho. Ibu bapak hadir di sini taklim, nah, seperti ini namanya apa? Sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat subuh, kehendak kita samakan dengan kehendaknya Allah. Ini waktu subuh, hai orang-orang yang beriman, kalian harus salat subuh. Kehendaknya Allah. Hai orang-orang yang beriman, tambahlah ilmu. Rabbi zidni ilma. Nabi Muhammad Rasul Rabbi zidni ilma, menambah ilmu. Makanya Pak, menyamakan kehendak kita dengan kehendaknya Allah. Itu adalah ridho. Ini ridho kepada Allah. Maka ada hadis Nabi, ridhoha wa sumtuha. Ridhoha wa sumtuha. Kaitannya dengan seorang gadis. Jadi kalau ada gadis lalu ada jejaka yang melamarnya, ada jejaka laki-laki yang melamarnya, ke rumahnya datang di orang tuanya sudah jadi mengatakan bahwa dia senang terhadap putrinya, dia ingin melamarnya. Kok si gadis tadi diam, sumtuha, diam, berarti diamnya itu dia ridho. Ridhoha wa sumtuha, ridhonya adalah diamnya tadi. Berarti kalau diam apa? Menyamakan kehendaknya dengan kehendaknya yang datang tadi. Yang datang ingin melamarnya, ingin menjadikan pasang hidupnya, ingin dinikahinya. Gadis tadi kok diam, berarti diamnya itu apa? Menyamakan kehendak dirinya dengan kehendak laki-laki yang datang tadi, yang melamarnya. Makanya menyamakan kehendak namanya ridho. Ya. Jadi kalau kita ngomong ridha kepada Allah, kita samakan kehendak kita dengan kehendaknya Allah. Radhiyallahu anhu wa radu anhu. Radhiyallahu anhu wa radu anhu. Jadi orang-orang yang ridha kepada Allah nanti panggilannya istimewa itu. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan. Panggilan istimewa. Makanya orang yang ridha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, puas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dialah akan memberi karunia dari Allah. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Surat Al-Tuhan ayat yang kelima itu. Telah akan memberikan karunia. Puas, ridha, puas. Makanya orang yang ridha akan mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna ridho ya. Tapi ridho di sini kaitannya bukan ridho kepada Allah. Walan tardo angkal Yahudi tadi, dan sekali-kali tidak akan ridho. Siapa itu? Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, hatta
hatta tattabi'a millatahu, sehingga hatta tattabi'a ikut, sehingga kita mau ikut. Ikuti dia hatta tattabi'a millatahu, milahnya mereka. Orang Yahudi, orang Nasrani gak akan senang, gak akan rela, gak akan puas sebelum kita ikut milah mereka. Apa itu milah? Milah itu maknanya at-thariqah al-maslukah. At-thariqah artinya at-thariqah itu adalah jalan, maslukah yang ditempuh. Jadi maknanya milah, kita kan sering juga ada ayat wattabi millata Ibrahim hanifah. Wattabi, dan ikutilah milah Nabi Ibrahim yang lurus, diartikan agama milah. Wattabi millata Ibrahim hanifah. Makanya milah artinya at-thariqah al-maslukah, jalan yang ditempuh. Kita umat Islam punya jalan sendiri yang ditempuh. Maka orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dia belum pernah puas apabila umat-umat Islam itu sebelum dia ikut kepadanya, mengikuti jalannya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani tadi. Makanya milah maknanya at-thariqah al-maslukah, jalan yang ditempuh. Umat Islam mempunyai jalan yang ditempuh. Orang Yahudi ternyata dia mempunyai jalan juga yang ditempuhnya. Hatta tattabi'a millatahu. Bagaimana kalau seperti ini kita? Orang Yahudi punya jalan yang ditempuh, kita umat Islam punya jalan juga yang ditempuh. Maka Allah teruskan ayatnya, Qul inna hudallahi huwal huda. Qul, katakanlah, inna hudallahi huwal huda, sesungguhnya petunjuknya Allah, hidayahnya Allah itu adalah petunjuk yang sebenarnya. Yang sebenarnya hidayah adalah yang datang dari Allah. Jadi kita tidak boleh mengikuti orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Kita punya milah sendiri, kita punya jalan yang kita tempuh sendiri. Kita setiap hari berdoa, ihdinas shiratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus bagaimana? Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Ya. Jadi yang disebutkan jalan yang lurus adalah jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. An'amta, maka jangan sampai baca an'amtu. Kalau an'amtu itu maknanya bukan Engkau berikan nikmat, aku beri nikmat. Kalau pada an'amtu kan jadi aku. Kalau an'amta engkau. Siapa orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala yang harus kita ikuti? Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Tafsirannya, orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah para nabi. Para nabi. Minan nabiyyin, kita bukan para nabi, tapi dari sedikit minta kepada Allah agar diberikan petunjuk seperti para nabi. Minan nabiyyin was-siddiqin, pecinta kebenaran, wasyuhada, dan para syuhada, para pejuang yang senantiasa yaitu menolong agamanya, menjaga agamanya, wasyuhada was-shalihin, dan juga orang-orang yang soleh. Dan kita insya Allah masuk yang keempat, shalihin. Kita berdoa kepada Allah, petunjuk semuanya asalnya dari Allah. Kita
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghair bukan apa? Ghairil maghdub bukan jalannya orang-orang yang kau murkai. Ibu bapak kadang-kadang punya Quran yang ada terjemahnya di bawahnya. Nah, itu kalau dilihat ada yang dikasih huruf gitu. Orang yang dimurkai siapa di situ? Dalam huruf yang begini. Waladdallin, dal itu maknanya sesat. Orang yang sesat dalam huruf Nasrani. Apa bedanya maghdub dan dal? Kalau maghdub itu dimurkai karena apa? Dia tahu kebenaran tapi tidak mau mengakui kebenaran. Dia tahu kebenaran tapi tidak mau melakukan kebenaran itu. Makanya dapat murka dari Allah. Tahu benar tapi tidak mau menjalankan. Maaf ini contoh kita ini. Kita ngaku Islam, sholat wajib, tahu di Quran ada itu. Perintah puasa ada, perintah zakat. Tapi kita nggak mau puasa, nggak mau sholat, nggak mau zakat, nggak mau. Ini namanya apa? Kita mendapatkan murka dari Allah. Karena apa? Kita tahu tapi nggak mau melakukan. Ada seorang contoh lagi sudah mahasiswa. Ada orang Islam di sini tahu-tahu naik di atas mimbar. Berarti tahu kebenaran tapi dia tidak mau mengikuti kebenaran. Bahkan sopan itu. Ada orang-orang dulu naik di atas mimbar dengan di atasnya. Ternyata di meja seperti ini sopan. Namanya apa? Ngerti tapi tidak mau mengamalkan. Maka namanya maghdub. Jadi maghdub itu orang yang tahu tapi tidak mengamalkannya. Dapat murka ini dari Allah. Kalau orang yang sesat apa? Dia nggak tahu kebenaran. Maka seharusnya kalau sesat dia harus cari kebenaran. Makanya kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita dijadikan orang-orang itu yang tidak akan mendapatkan murka dari Allah dan kita tidak termasuk orang yang sesat. Maka ayat tadi disebutkan Qul inna hudallahi huwal huda. Katakanlah sesungguhnya hidayah Allah, petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Allah telah berikan petunjuk. Ibu bapak kita ini perjalanan kita mau kemana kita semuanya ada petunjuknya. Semua kita akan memperoleh ridhonya dari Allah. Orang yang dapat ridhonya Allah akan dimasukkan surga. Inilah petunjuk jalan kita. Orang yang masuk surga kalau dapat ridhonya Allah. Orang yang dapat ridhonya Allah masuk surga. Kalau orang-orang Yahudi, diteruskan ayatnya, Qul inna hudallahi wal huda wa la in tabata ahwa'ahum. Dan jika kalian mengikuti hawa nafsu mereka, berarti hawa nafsu. Orang Yahudi tidak mau mengikuti kebenaran. Dia hanya mau mengikuti hawa nafsunya sendiri. Orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, berarti apa? Tidak mengikuti petunjuknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang Yahudi itu sebetulnya apa? Dia akan menjadi penghuni neraka. Bahkan dia yakin dia itu akan masuk neraka. Surat Al-Baqarah sebelumnya ayat 80 menyebutkan bahwa orang Yahudi itu masuk neraka. Dikatakan wa qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'duda. Dan mereka mengatakan kami ini tidak akan masuk neraka kecuali sebentar saja. Oh, berarti dia masuk neraka. Berarti apa? Orang Yahudi itu yakin juga bahwa dirinya akan masuk neraka. Karena tadi dia tidak mau mengikuti kebenaran, bahkan nabinya saja dibunuh.
neraka kecuali sebentar. Berarti kan dia masuk neraka, ya dia masuk neraka. Kan kita kan nggak punya keyakinan masuk neraka. Kita semuanya masuk surga ini. Kita semuanya masuk surga. Buktinya apa? Kalau saya tanya ibu bapak tahu nggak kuncinya neraka? Nggak tahu. Tahu nggak kuncinya surga? Wah, syairnya dari Miftahul Jannah la ilaha illallah. Miftah kan kunci. Kuncinya surga itu adalah kalimat la ilaha illallah. Maka akhiru kalami la ilaha illallah surga. Jadi kalimat la ilaha illallah itu adalah kalimat yang dasar, kalimat yang luar biasa. Allah ciptakan surga karena la ilaha illallah. Allah ciptakan neraka juga karena la ilaha illallah. Yang mau senantiasa pertahankan la ilaha illallah sampai akhir hayatnya surga. Orang yang tidak mau la ilaha illallah adalah akan neraka. Jadi kalimat tauhid yang senantiasa kita pakai zikir agar apa? Sampai akhir hayat kita tetap la ilaha illallah. Karena kita diuji oleh Allah dalam hidup ini, ujiannya dua, satu iman, la ilaha illallah. Yang kedua amal, amalnya harus diikuti Rasulullah. Maka la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tauhid kita pegang dan senantiasa beramal sesuai dengan amalnya Rasulullah, yaitu Muhammadur Rasulullah. Ujian kita cuma dua itu. Maka orang Yahudi punya keyakinan masuk neraka, walaupun disebutnya cuma sebentar. Sebentarnya kapan? Sebentarnya seberapa? Wala tatabi'u qul inna hudawatu tabida wala in tabatta ahwa'u min ba'di ma ja'akum. Dan apabila kalian mengikuti hawa nafsu seperti orang-orang Yahudi, setelah datangnya ilmu, sudah tahu itu, tahu kebenaran, namun dia tidak mau buat kebenaran. Sudah tahu kebenaran, sudah datang ilmu, kok masih mengikuti hawa nafsu yang sesuai dengan manusia, hawa nafsu yang berkenaan dengan Allah, maka diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, malaka minallah, tidak ada bagimu minallah dari Allah miwaliyu, pelindung, wala nasir, dan penolong. Maksudnya apa? Apabila ada orang yang tidak mau mengikuti petunjuknya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan perlindungan dan tidak akan memberikan pertolongan. Gak ada perlindungan, gak ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ini ayat kaitannya dengan apa? Kedengkian orang-orang Yahudi dan Nasrani terhadap Rasulullah dan umatnya Rasulullah. Ini Quran telah menyebutkan. Maka kedengkian orang Yahudi dan Nasrani itu apa? Gak akan hilang itu. Gak akan hilang, akan terus ada. Gak akan hilang. Akan senantiasa menentang kebenaran. Dulu menentang nabinya dibunuhnya, termasuk Nabi Isa juga ingin dibunuh, Nabi Muhammad juga ingin. Nabi Muhammad sudah wafat, tapi tetap kedengkiannya. Karena yang didengki bukan hanya nabinya, namun orang Yahudi dan Nasrani senantiasa dengki terhadap kebenaran. Jadi kalau ada kebenaran, dia dengki terhadap kebenaran. Maka dari itu, dengan kita melihat dua ayat ini, maka kita berhati-hatilah di dalam hidup ini. Yang jangan kita jadikan yang musuh kita jadi kawan kita. Nah, musuh ya musuh, kawan juga kawan, ya kan? Nah, kita hati-hati maksudnya. Nah, silakan. Mungkin berkawan, tapi pilihlah kawan, ya kawan yang benar-benar bisa menyelamatkan diri kita.
sudah lebih ya 27 besok ya. Mudah-mudahan dengan dua ayat ini insya Allah mudah-mudahan sedikit ya bisa mungkin menambah wawasan kita tentang kedudukan Rasulullah SAW dan ketinggian orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kita akhiri alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.